Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Mimbar Rasil bersama Ustadz Abdi Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Islam dan kepemimpinan. Ya, Gitu, Ustadz, betul. Tafadhol, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Rasil TV dan pendengar Radio Rasil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan keutamaan dari ajaran Islam. Islam tidak saja berbicara tentang persoalan ubudiyah, tetapi Islam juga berbicara tentang aspek yang sangat luas yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas tafsir terhadap surat Al-Maidah ayat 51, karena penafsiran terhadap surat Al-Maidah ayat 51 hanyalah sebagian dari topik perbincangan tentang bagaimana Islam memandang persoalan kepemimpinan. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Islam begitu memberikan concern terhadap persoalan kepemimpinan. Kenapa ada perhatian tersendiri yang diberikan oleh Islam terhadap persoalan kepemimpinan. Yang pertama, merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la islama illa bil jama'ah, wala jama'ata illa bil imamah, wala imamata illa bil imarah. Kata Umar, tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Inilah di antara karakteristik utama ajaran Islam, yaitu semangat berjamaah. Nah, semangat jamaah ini yang diusung di dalam surat Al-Fatihah apabila kita baca di ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh. Di ayat kelima misalnya, di dalam surat Al-Fatihah dituliskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kemudian di ayat yang keenam dituliskan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami dengan petunjukmu di jalan yang lurus. Nah, di situ ada penggunaan kata jama'. Dalam bahasa Arab disebut sighat mutakallim lil jami', yaitu satu bentuk kata yang digunakan sebagai media pembicaraan untuk orang jama', untuk orang banyak, yaitu kata kami. Meskipun ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang saja, sendirian, tetapi ayatnya tetap dibaca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja kami meminta pertolongan. Nah, digunakannya kata kami secara konsisten, baik ibadah itu dilakukan secara berjamaah maupun ibadah itu dilakukan secara sendirian, menunjukkan bahwa ada semangat jamaah yang diusung di dalam ajaran Islam. Nah, ini juga sekaligus menegaskan bahwa ibadah itu akan mempunyai bekas atau dampak yang bisa dirasakan bersama apabila dilakukan secara berjamaah. Karena itu kenapa Rasulullah SAW menganjurkan agar umat Islam
melaksanakan sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu secara berjamaah. Karena berbicara tentang semangat komunalisme, berbicara tentang semangat berjamaah. Dan kemudian yang kedua, yang harus kita pahami bersama adalah bahwa ibadah itu mempunyai dampak yang tidak saja dirasakan oleh seseorang secara individual, tetapi ibadah juga dirasakan secara komunal dampaknya oleh masyarakat di sekitarnya. Seorang muslim yang melakukan ibadah, dia pasti akan memberikan manfaat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah mungkin Allah menghukum mereka sedangkan kamu Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak juga Allah menghukum mereka apabila mereka mengucapkan istighfar. Itu menunjukkan makna bahwa seorang muslim dengan ibadah yang dilakukan, meskipun seorang diri dia melakukan ibadah itu, dampak dari ibadah itu akan dirasakan secara luas. Orang-orang yang ada di sekitarnya akan merasakan manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, disinilah esensi dari ajaran Islam, yaitu semangat kebersamaan, semangat jamaah. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Dan ini ditafsirkan dalam banyak makna. Makna yang pertama bahwa yang dikatakan oleh Umar itu mengindikasikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, maka seyogianya sholat itu dilakukan secara berjamaah, terutama untuk sholat wajib, sholat yang fardu, yang 5 waktu. Lalu kemudian semangat berjamaah itu harus muncul. Kolektivitas itu harus muncul. Bukan saja dalam persoalan ibadah, tetapi dalam persoalan-persoalan yang lain, ya kan? Tenggang rasa, kemudian toleransi, tolong menolong dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa persoalan kepemimpinan ini menjadi concern ajaran Islam? Ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik ajaran Islam yang mengusung persoalan jamaah. Kemudian yang kedua, bahwa persoalan kepemimpinan tidak saja mempunyai dampak atau tidak saja berdimensi individual kepada yang bersangkutan, yang menjadi pemimpin. Tetapi persoalan kepemimpinan ini adalah persoalan yang berkaitan dengan eksistensi kemanusiaan secara umum. Bahwa salah memilih pemimpin ini akan berakibat fatal. Kenapa? Karena pemimpin adalah orang yang diberikan amanah dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan orang banyak. Nah, karena itu kenapa di dalam kajian fikih, terutama kajian fikih siyasah, Al-Imam Al-Mawardi, Abul Hasan Ali bin Husain Al-Mawardi di dalam karyanya yang berjudul Al-Ahkamus Sultaniyah, ketika berbicara tentang imamah, tentang kepemimpinan, beliau mengatakan al-imamatu mawdu'un, bahwa persoalan kepemimpinan itu diletakkan sebagai topik sentral di dalam kajian tentang kekuasaan. Kenapa? Karena imamah itu lihirasatid dini wa siyasatil ummah. Bahwa kepemimpinan itu diproyeksikan lihirasatid din, untuk menjaga eksistensi agama. Wa siyasatil ummah. Nah, makna siyasatil ummah di sini bukan mempolitikkan umat, walaupun makna dari siasa itu adalah politik. Tetapi makna li siyasatil ummah ini adalah untuk membimbing umat. Nah, inilah makna politik dalam ajaran Islam. Politik sebagai bimbingan terhadap masyarakat. Masyarakat dibimbing untuk menuju kehidupan yang dicita-citakan. Bukan politik dalam makna ilmu politik. Ya kan, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam ilmu politik ada banyak definisi tentang politik, di antaranya the art of power, seni memainkan kekuasaan. Ya, bagaimana kekuasaan itu dikelola, kemudian memunculkan perimbangan satu lembaga dengan lembaga yang lain. Tapi dalam konteks ajaran Islam yang disebut dengan politik atau siasa itu adalah li siyasatil ummah, membimbing masyarakat. Nah, bimbingan terhadap masyarakat ini yang saya kira lebih mendekati tujuan dari politik sebagaimana dikatakan oleh para ahli dari barat, yaitu bonum publicum, untuk mencapai kebahagiaan masyarakat. Nah, kebahagiaan masyarakat itu hanya bisa dicapai apabila masyarakat dibimbing. Oleh siapa?
oleh orang-orang yang memegang kekuasaan. Nah, tentunya dalam konteks bahwa imamah itu bertujuan atau diproyeksikan untuk menjaga eksistensi agama. Kemudian yang kedua, imamah juga diproyeksikan untuk membimbing masyarakat atau membimbing umat, maka disinilah terjadi hubungan simbiosis antara agama dengan kekuasaan. Agama membutuhkan kekuasaan agar nilai-nilai agama itu bisa berlaku di masyarakat. Dan kekuasaan membutuhkan agama agar kekuasaan itu tetap pada relnya, tetap pada amanahnya. Tidak dia berjalan sendiri-sendiri atau bahkan menciderai keberadaan agama. Nah, saya kira perbincangan tentang Islam dan kepemimpinan poinnya ada di sini. Nah, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembicaraan itu dimulai? Bagaimana pemahaman terhadap persoalan kepemimpinan menurut tinjauan agama Islam itu dimulai? Sederhana saja sebenarnya. Persoalan kepemimpinan itu di dalam ajaran Islam dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Sebagai contoh, persoalan kepemimpinan itu bisa dimulai dari bagaimana kita memperhatikan kualitas sholat kita. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, sholat itu berbicara tentang, terutama sholat berjamaah, tentang kriteria dan kualifikasi orang yang layak untuk memimpin sholat berjamaah. Di dalam kaitan ini kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Rasulullah mengatakan bahwa wal ya'ummukum aqra'ukum lil Qur'an. Hendaklah orang yang menjadi imam, yang memimpin kalian itu adalah aqra'ukum lil Qur'an. Apa makna aqra' di sini? Aqra' ini diambil dari kata qiraah, dari kata qara'a. Bukan saja dia bisa membaca, tetapi aqra' di sini maknanya dia juga paham dengan apa yang dibaca. Memahami hukum-hukum bacaan. Ya, jadi Quran dijadikan sebagai pijakan awal. Sebagai pijakan awal untuk menilai kualifikasi seseorang layak atau tidak menjadi pemimpin dalam konteks sholat berjamaah. Nah, dalam konteks secara umum, Quran dijadikan sebagai pijakan, ya, sebagai patokan untuk menilai apakah seseorang itu layak untuk memimpin masyarakat luas dengan kualifikasi dia mempunyai pemahaman yang utuh, pemahaman yang komprehensif meskipun tidak mendetil, gitu kan, terhadap nilai-nilai Al-Quran. Ya kan, dan ini kan bisa dijabarkan, di breakdown. Itu yang pertama, dari persoalan sholat dulu. Ya kan, sehingga orang yang memang tidak layak untuk memimpin sholat berjamaah, dia tidak boleh untuk menjadi imam. Patokannya adalah aqra'ukum lil Qur'an. Lalu Nabi mengatakan wa in kana fil Qur'ani sawaan, apabila dalam persoalan membaca Al-Qur'an ini ada kesamaan di antara orang-orang yang hadir di situ, afhamukum lis sunnah. Orang yang lebih paham di antara kalian terhadap sunnah Nabi SAW, terutama sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Dalam konteks kepemimpinan secara luas adalah orang yang memahami ilmu tentang keteladanan. Jadi bukan berarti orang yang layak jadi pemimpin adalah orang yang hafal ribuan hadis, enggak begitu. Tapi paling tidak dia tahu bagaimana dia mengetahui, dia menguasai ilmu tentang keteladanan. Bagaimana dia menjadi orang yang bisa seperti Rasulullah SAW. Ya kan, sunnah-sunnah seorang pemimpin itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, wa in kana fis sunnati sawaan, kalau dalam persoalan pemahaman sunnah masih sama, kata Nabi, aqdamukum hijratan. Orang yang lebih dahulu hijrah. Nah, dalam konteks kepemimpinan umum adalah orang yang selalu menjadi pionir. Ya kan, dia orang yang selalu mendahului orang lain dalam persoalan kebaikan. Lalu kemudian yang keempat, wa in kana fil hijrati sawaan, kalau dalam persoalan hijrah masih sama juga, kata Nabi, asyahukum, yaitu orang yang paling tua di antara kalian. Nah, dalam konteks kepemimpinan umum, maka orang yang paling tua ini maknanya adalah orang yang mempunyai kematangan emosi. Gitu kan, seorang pemimpin itu bukan orang yang mudah tersulut, bukan juga orang yang mudah terpancing, bukan juga orang yang mudah terprovokasi, bukan juga orang yang memang gampang percaya terhadap informasi satu sumber, bukan.
tapi dia punya pertimbangan yang sangat matang, gitu kan, ketika dia ingin mengambil sebuah keputusan. Nah, saya kira apa yang dilakukan di dalam sholat berjamaah itu sudah bisa dijadikan sebagai cermin bagaimana Islam memandang persoalan kepemimpinan. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu adalah representasi dari kehidupan. Ya kan? Representasi dari kehidupan. Seorang imam ketika dia dipilih secara demokratis menurut kualifikasi yang dia miliki, ya kan, tanpa ada misalnya vested interest di situ. Karena ada beberapa orang yang ingin jadi imam itu kan ada vested interestnya gitu kan, pesanan dari kelompok tertentu atau misalnya kehendak dari rombongan tertentu. Ini kita bicara konteks sholat ya. Kita nggak bicara kontestasi pilkada atau yang lain kan. Jangan kemudian ini pemirsa jauh sekali kan gitu. Ini kita bicara konteks sholat. Di konteks sholat saja sudah terjadi politisasi kan begitu. Itu yang terjadi. Nah, seorang imam itu kan kalau dipilih secara demokratis, orang semua mengakui bahwa dia punya kualifikasi yang cocok, yang layak untuk menjadi imam gitu kan. Maka setelah dia terpilih, semua harus punya komitmen untuk mendukung kepemimpinan itu. Karena itu kan tidak boleh seorang makmum menjadi pemberontak terhadap imamnya, nggak boleh. Karena misalnya secara pribadi ada persoalan like or dislike terhadap imam, kemudian ketika imam itu ruku, dia nggak mau ruku. Nabi sudah mengingatkan itu. Kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma. Imam itu dipilih, dijadikan untuk diikuti. Ya kan? Fa'idha kabbara, kabbiru kata Nabi. Kalau imam itu bertakbir, maka ikut bertakbir. Jangan kemudian kalau karena imamnya nggak kita sukai, nggak, saya nggak mau begitu, ya udah saya nggak mau takbir, nggak bisa begitu. Nah, nalar kita ketika Nabi mengatakan faida kabbara kabiru, artinya setiap gerakan imam itu harus kita ikuti, termasuk imam membaca doa kunut. Secara fikih mungkin kita tidak punya, kita punya anggapan atau kita punya pengetahuan, wah kunut ini kan hadisnya menurut kita misalnya, hadisnya dhaif, saya nggak mau ikut kunut imam, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kalau kita pakai mafhum muwafaqah, gitu kan, pemahaman yang berkesesuaian dengan hadis itu, artinya kalau Rasulullah mengatakan apabila imam bertakbir kamu harus bertakbir, demikian pula ketika imam kunut kamu juga harus kunut. Di sini inilah namanya ketaatan terhadap pimpinan, tapi dengan syarat, ya kan, pimpinan ini adalah orang yang sudah dipilih secara aklamasi, dipilih secara demokratis menurut kapasitas yang dia miliki. Itu kan bukan orang yang tiba-tiba muncul ke depan jadi pemimpin. Nah, ini nggak begitu. Ya kan? Kenapa? Ini terkait lagi dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi mengatakan iya surrukum antuqbala salatukum. Kalau kamu ingin, kamu senang salatmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, falya ummukum akhyarukum, maka hendaklah yang memimpin kalian sholat itu adalah akhyarukum, orang yang paling baik di antara kalian. Akhyarukum, baik yang disebut dengan akhyar di sini bisa jadi maknanya baik pengetahuan agamanya, lalu juga baik sulukiyahnya, akhlaknya, adabnya baik. Karena itu kalau kita berkaca kepada pengalaman orang-orang tua zaman dulu, seorang imam sholat itu tidak boleh dia nongkrong di pinggir jalan. Main gaple apalagi nggak boleh. Main catur itu nggak boleh. Kenapa? Wah, dia besok nggak layak jadi imam. Karena dia tidak disebut sebagai akhyar. Di Sulawesi misalnya, seorang imam sholat, ini pada tahun 50-an ya, sebelum tahun 2000-an. Pada tahun 80-an seorang imam sholat di daerah Bugis itu menjadi orang yang terpercaya dalam persoalan adat. Sehingga ketika terjadi persoalan adat, misalnya ada orang yang melanggar hukum adat, dia melanggar siri, ya kan, kemudian dia terkena hukuman siri, dia harus dibunuh misalnya, ya, dia harus dibunuh, kan persoalan siri, persoalan harga diri itu. Dia lari ke tempat imam sholat, itu aman itu, dihargai betul oleh masyarakat adat. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin sholat dan diyakini orang yang memimpin sholat itu adalah orang yang baik luar dalam. Ini mungkin ya berasal dari pemahaman terhadap hadis falya ummukum akhyarukum, orang yang paling baik. Nah, yang menariknya, apa yang dikatakan oleh Nabi, akhyar, bahwa orang yang paling baik itu yang menjadi pemimpin, ternyata dikenal juga di dalam istilah ilmu negara. Di dalam ilmu negara misalnya, disebutkan bahwa
syarat orang itu disebut sebagai pemimpin adalah yang primus inter pares. Orang yang punya keunggulan di antara semua orang yang ada di situ. Keunggulan dalam hal apapun. Ya kan? Artinya semua keunggulan orang-orang yang ada di situ itu terkumpul pada diri satu orang. Ini yang disebut dengan primus inter pares. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya antara pemahaman mengenai primus inter pares ini dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi kok kebetulan cocok gitu. Nah, kenapa dalam persoalan sholat Nabi mengatakan kalau sholat kamu ingin diterima oleh Allah, hendaklah yang memimpin kalian adalah orang yang paling baik. Kenapa? Fa innahum wafdukum bainakum wa baina rabbikum. Karena pemimpin itu, orang-orang baik itu adalah jaminan kamu di hadapan Tuhanmu. Nah, artinya ada keterkaitan antara persoalan kepemimpinan, kemudian persoalan keteraturan, lalu yang ketiga yang paling penting, persoalan keberkahan di satu masyarakat. Nah, disitulah Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap persoalan kepemimpinan. Karena ada 3 poin di sini. Ya kan? Ada persoalan keberkahan, gitu kan? Ada persoalan tadi, gitu kan? Keberkahan, ya. Ada 3 tadi persoalan itu. Ada persoalan keberkahan, kemudian ada persoalan ketertiban, ya kan? Kemudian ada persoalan keunggulan ini. Ini yang saling berkait dalam persoalan kepemimpinan. Nah, kita lihat dari urusan sholat dulu. Nah, karena itu kalau misalnya dalam urusan sholat ini tidak benar, maka tidak benar juga untuk urusan yang lain. Betul yang dikatakan oleh Nabi. Tidak usah kita bicara di yaumul qiyamah. Di dunia saja sudah kelihatan. Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabur rajulu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari seseorang itu di hari kiamat adalah sholatnya. Wa in sholahat, katanya kalau benar bagus ibadah sholatnya, sholahasa irul amali kullih, maka semua amalnya itu akan baik. Wa idha fasadat, tapi kalau rusak urusan sholatnya, fasadasa irul amali kullih, maka semua amal juga rusak. Saya kira mungkin tidak perlu menunggu hari kiamat. Di kehidupan dunia saja sudah terlihat bahwa kalau betul dalam urusan sholat berjamaah umat Islam ini, insya Allah dalam semua amalnya dia akan terlihat betul, terlihat baik. Ya kan, dalam persoalan memilih persoalan kepemimpinan di sholat berjamaah sudah benar, maka persoalan yang lain, kepemimpinan yang umum juga akan benar, begitu. Jadi kita lebih melihat ke dalam bagaimana pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Ustaz, terkait tentang apa ya tadi yang Ustaz sampaikan, ini kan saat ini juga banyak orang yang melupakan salat berjamaah, dan ini kan ada tadi Ustaz bilang kaitannya dengan kepemimpinan itu sangat erat sekali. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya kita juga menyadarkan umat agar bisa kembali kepada salat berjamaah, karena sekarang ini umat lebih suka salat sendiri-sendiri. Iya, iya. Ini banyak faktor ya yang terkait dengan preferensi dan juga atensi ya. Kesukaan orang untuk melaksanakan jamaah dan juga perhatian yang diberikan oleh umat terhadap sholat berjamaah. Seringkali ketika kita berbicara tentang harapan, yang sering kita munculkan itu adalah beban kewajiban. Ya kan? Tapi tidak ada upaya untuk mewujudkan harapan itu. Ini yang menjadi persoalan. Jadi antara harapan itu selalu disikapi dengan munculnya kewajiban. Kita ingin agar umat Islam itu mau sholat berjamaah di masjid gitu kan. Ini kan harapan kita. Lalu kemudian supaya harapan itu terwujud, maka kemudian kita lemparkan kewajiban. Kalau nggak sholat di masjid nggak sah sholatnya dan sebagainya, sambil mengutip satu hadis misalnya, la sholata li jaril masjid gitu kan, illa fil masjid. Tidak sah sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Abu Dawud misalnya. Nah, tanpa kemudian kita memperkuat bagaimana supaya harapan itu terwujud. Jadi ini harus dibalik. Ya kan, ketika kita mengharapkan sesuatu dari masyarakat agar masyarakat itu punya kesadaran untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka jangan semata-mata kemudian kita melemparkan kewajiban bahwa kamu harus datang ke masjid. Yang harus diperhatikan adalah ada apa masyarakat kenapa tidak mau berangkat ke masjid. Ya kan, tidak mau sholat berjamaah di masjid. Itu yang saya kira pendekatannya harus pendekatan reflektif. Kita coba lihat dulu ada apa. Kenapa orang tidak mau berangkat ke masjid? Nah, dari beberapa misalnya wawancara yang saya lakukan dengan beberapa kelompok,
yang enggan untuk pergi ke masjid, ternyata ditemukan beberapa jawaban. Yang pertama, masjid di beberapa tempat, ya saya tidak mengatakan semuanya, di beberapa tempat masjid ini selalu dikatakan masjid ini menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Jadi masjid ini dikatakan selalu menjadi sumber konflik di masyarakat, terutama konflik kepengurusan. Bukan menjadi solusi ya? Bukan menjadi solusi. Nah, dalam situasi seperti itu bagaimana kita bisa mengharapkan orang mau berangkat ke masjid? Menjadi sumber konflik. Ya, ada beberapa blok, misalnya blok majelis taklim atau misalnya blok ormas di masjid. Kalau dalam bahasa kampung itu rebutan mic lah. Gitu kan, perebutan mikrofon di masjid. Sehingga pada akhirnya membuat orang tidak nyaman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan kemudian ini disamakan dengan Mekah dengan Madinah, berbeda. Gitu kan. Jangan ini disamakan dengan yang di Timur Tengah, jangan disamakan dengan yang di India. Di India kita tidak akan menemukan konflik antar pengurus masjid. Begitu juga apalagi di Timur Tengah. Di Timur Tengah kita tidak akan mendapati misalnya konflik antar pengurus masjid karena masjid-masjid dikontrol oleh pemerintah. Imam masjid itu ditunjuk oleh pemerintah. Kita tidak usah bicara jauh Timur Tengah, di Malaysia saja. Orang yang akan menjadi imam masjid itu ditunjuk oleh negara. Khatib itu ditunjuk oleh negara. Kalau di Jakarta atau di Cibubur ini kan khatib berdasarkan preferensi jamaah. Ya kan, jamaah saya sukanya khotib yang itulah. Kenapa? Ngomongnya nggak ngomong politik misalnya kan. Atau misalnya ada lagi jamaah yang suka, wah saya suka nih, ini revolusioner, selalu bicara politik, apalagi berani mengkritik presiden, kan begitu. Kalau di Jakarta kan begitu. Ya, di Jakarta dan sekitarnya seperti itu. Jadi bergantung kepada preferensi masyarakat. Maka ketika urusan masjid itu didemokratiskan, maksud saya artinya ketika urusan masjid itu diserahkan sepenuhnya, diotonomikan kepada masyarakat, saya khawatir ini bukan semakin baik, tapi justru akan memperparah fragmentasi, pengkotak-kotakan yang memang sudah terjadi di masyarakat. Jadi problem pertama itu dulu. Ya kan, yang dari hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa yang pertama masjid di beberapa tempat itu selalu dianggap sebagai sumber konflik, perpecahan di antara umat. Ini yang menyebabkan orang tidak mau datang ke masjid. Kemudian yang kedua, persoalan manajemen masjid. Memang kita mendapati masjid-masjid yang manajemennya bagus. Ya, di Cibubur ini kita lihat ada beberapa masjid yang bagus manajemennya. Ya kan, seperti Masjid Ar-Rahmah kan di Raffles. Itu bagus manajemennya. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan kan, masjid itu bukan cuma di situ, di perkampungan-perkampungan. Iya. Ya kan? Umat Islam itu kan tidak tinggal di protokol, di jalan protokol, tapi di kampung-kampung. Bagaimana dengan masjid di kampung-kampung? Pengelolaan masjid di kampung-kampung bagaimana? Ya kan, orang itu rame ke masjid kalau pembangunan masjid. Semua berebut untuk menjadi panitia pembangunan masjid. Tapi setelah jadi masjidnya, panitia pembangunan pun nggak ada yang datang lagi ke masjid. Ya kan, yang datang itu cuma namanya dan sendalnya, itu pun karena diambil kan gitu kan. Ya, itu yang jadi persoalan gitu. Dan jadi banyak masjid yang megah bangunannya tapi tidak ada jamaahnya. Nah, itu kan persoalan di situ. Jadi persoalan manajerial di situ. Gitu kan. Ini bisa kita lihat. Kalau saya sederhana saja mengukur bahwa manajemen di masjid itu bagus atau tidak, dilihat saja dari tempat wudhunya dan toiletnya. Kalau toiletnya kotor, bau pesing, bau kencing di situ, artinya memang manajemennya nggak benar di situ. Kenapa? Kan an-nadhafatu minal iman. Saya tidak mengatakan bahwa iman mereka lemah, tidak. Tapi ukurannya cukup dari situ. An-nadhafatu minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Dan ini harusnya disadari betul oleh orang-orang yang mengurus masjid. Jadi manajerial itu kelihatan dari tempat wudhunya. Bagaimana jamaah itu dimanjakan ketika mereka datang ke masjid, wudhu di tempat yang bersih dan nyaman. Tidak usah kita bicara mewah. Paling tidak bersih. Gitu kan? Kebersihan itulah yang bisa menjamin orang ketika melaksanakan ibadah. Tentu dia akan wudhu dengan baik. Lalu kemudian ke dalamnya lagi karpetnya bagaimana. Kan begitu. Nah, ini yang kedua. Kemudian persoalan yang ketiga adalah persoalan aktivitas di masjid yang memang tidak menarik. Gitu kan? Aktivitas di masjid yang memang tidak menarik. Di beberapa masjid memang kita sudah lihat ada keragaman aktivitas yang memang tujuannya adalah untuk menarik jamaah. Tetapi di kebanyakan masjid yang saya perhatikan, itu aktivitas itu mati begitu saja. Paling rame hanya untuk hari-hari atau peringatan hari-hari besar Islam. Seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, gitu kan, Nuzulul Quran. Lebih dari itu tidak ada lagi. Padahal masjid itu harus dikembalikan fungsinya sebagai
pusat peradaban umat sebagaimana pada masa Rasulullah dahulu. Pada masa Rasulullah masjid itu tidak pernah sepi mulai dari subuh sampai setelah sholat isya. Ramai masjid itu dengan berbagai macam kegiatan. Kalau sekarang kan tidak. Masjid nggak bedanya dengan kurung batang. Kurung batang itu kan dibikin dengan harga yang sangat mahal dari besi yang paling bagus. Setelah jadi nggak ada yang mau tidur di situ. Ya kan? Bahkan yang nyumbang pun nggak ada yang mau tidur di situ kan begitu. Jadi masjid itu nggak bedanya dengan kurung batang. Nah, ini coba bagaimana kita mendorong pengurus-pengurus masjid. Jadi memang harus diedukasi. Memang sangat berat gitu kan bagi orang yang mempunyai kesadaran itu sangat berat untuk mengedukasi. Karena belum tentu orang yang memegang kepengurusan masjid juga mau diedukasi. Kemudian yang keempat misalnya, imam sholat. Ini juga jadi masalah. Apalagi ada qaul fikih, ada pendapat fikih dari Imam Al-Ghazali yang membolehkan orang itu untuk sholat sendirian, sholat munfarid, sholat wajib munfarid, apabila imam sholat berjamaah itu memang tidak layak menjadi imam. Dan itu kita jumpai banyak di kampung-kampung. Ya kan, dari takbirnya saja kita sudah bisa menilai orang ini nggak bisa ngaji. Dari takbirnya saja, belum masuk Al-Fatihah. Terlebih lagi ada satu qaul, satu pendapat fikih dari Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain lil Mubtadi'in. Beliau mengatakan bahwa apabila imam salah di dalam membaca surat Al-Fatihah, baik salah dalam pengucapan makhrajul hurufnya, salah dalam tajwidnya, maka dia dianggap tidak membaca surat Al-Fatihah. Konsekuensinya masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengkualifikasi orang yang salah membaca Al-Fatihah, dia dianggap tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini sangat esensial. Nah, bagaimana kalau kemudian yang tidak sholat berjamaah itu adalah orang yang paham. Atau yang menjadi makmum itu orang yang katakanlah dia qori. Ya kan? Imamnya orang yang memang tidak layak. Dan memang seringkali kita jumpai hal seperti ini. Ya, seringkali dijumpai misalnya di satu tempat tinggal. Orang tahu orang ini juara MTQ kan begitu. Tapi karena saya kan paling tua di sini, saya nggak mau dia jadi imam. Dia bagaimanapun muda. Ini kan dia nggak fair. Gitu kan? Karena itu perlu ada pembinaan atau edukasi terhadap pengurus masjid dan musola, terutama dalam kaitan dengan pelatihan imam. Ya, pelatihan imam sholat. Karena ya kalau kita jujur bicara, masih banyak masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang belum memahami bagaimana cara memimpin sholat berjamaah. Ya, memahami sunnah-sunnahnya. Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Baihaqi tadi, dari aspek bacaan Quran, pemahaman terhadap sunnah, kemudian hijrah, dan yang paling tua, itu banyak yang tidak memenuhi kriteria itu. Sehingga wajar kalau kemudian orang tidak mau berangkat sholat berjamaah karena melihat situasi seperti itu. Jadi saya coba membaca bagaimana harapan ini itu harus diperkuat dulu. Ya kan? Lain halnya misalnya kalau apa yang sudah tadi saya sebutkan itu ternyata sudah dilakukan. Berarti memang ada masalah dengan orang yang memang tidak mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saya kira begitu. Baik. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Iya. Mungkin langsung saya tanyakan ke Ustaz ya. Iya. Ada dari hamba Allah di 0813-1432-3 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah kultus individu kepada ulama atau kiai akan mempengaruhi ibadah seseorang? Dalam hal memilih pemimpin juga kita lihat ada sebagian umat Islam yang sangat dipengaruhi oleh kiainya. Walaupun calon pemimpinnya non-Islam, karena kiai mendukung umat, akhirnya juga ikut mendukung. Bagaimana hal ini, Ustaz? Begini, ini kita bicara fenomena ya. Kita bicara fenomena bagaimana masyarakat itu memposisikan tokoh agamanya. Ya, masyarakat memposisikan tokoh agamanya. Saya kira mungkin istilah kultus itu kurang begitu tepat gitu kan. Karena kalau kultus itu artinya dia tidak memandang sedikit pun kesalahan
atau kekurangan dari kiai yang bersangkutan. Iya. Ya kan? Jadi kultus itu kan sampai pada tahapan kalau dalam bahasa antropologi, dalam bahasa sosiologi agama, cult ya. Cult itu kan artinya oke lah, yang benar tuh cuma dia, orang tuh nggak ada yang benar, itu kultus gitu kan. Ya, tidak sampai pada derajat itu, saya kira begitu. Tapi mungkin kekurang pemahamannya gitu kan terhadap bagaimana dia memposisikan pendapat kiai atau pendapat tokoh agama dengan realitas. Iya. Gitu kan, dengan realitas. Apakah ini berpengaruh kepada ibadah? Pertanyaan saya justru bertanya lagi, ini relevansi pengaruh kepada ibadahnya bagaimana gitu? Karena penilaian kualitas ibadah itu tidak diberikan kepada manusia, ya kan? Penilaian terhadap kualitas ibadah itu tidak diberikan kepada manusia. Allah yang mengetahui bagaimana kualitas ibadah yang bersangkutan, ya. Nah, dalam persoalan ibadah itu kan hubungannya adalah hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara posisi kiai ini kan tidak ada dalam ibadah itu. Ya, tidak ada dalam ibadah itu. Ya, dalam masalah ibadah kan setiap orang itu mempunyai posisi yang independen ya, dalam persoalan ibadah. Jadi tidak ada pihak ketiga misalnya yang melibatkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam persoalan preferensi politik sangat mungkin. Ya, ini mungkin berbicara tentang opini politik yang diyakini benar menurut yang bersangkutan. Ya, opini politik yang diyakini benar oleh yang bersangkutan. Nah, dalam konteks misalnya apabila katakanlah tokoh agama ini, karena tidak harus kiai gitu kan, ada juga ustadz di situ, ada juga orang yang dipanggil Habib di situ misalnya, ternyata punya preferensi terhadap tokoh non muslim misalnya kan, ini bagaimana posisinya? Nah, dalam kaitan ini yang kita lihat yang pertama adalah Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran berbicara tentang persoalan itu? Ya kan, apakah ada excuse, ada pengecualian, ada dasar pemaaf dari Al-Quran, ada eksepsi nggak dari Al-Quran? Kalau tidak ada exception misalnya dari Al-Quran, misalnya, oh berarti kita mutlak melihat kepada Al-Quran, kan begitu. Lalu kemudian kita lihat penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang ketiga, ini dalam kajian fikih disebut dengan muqtadul hal, tuntutan situasi, tuntutan keadaan. Bagaimana tuntutan keadaannya? Gitu kan? Jadi ada 3 yang dijadikan sebagai parameter. Nah, terkait dengan sikap, tadi pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, dalam hal memilih pemimpin. Iya, tadi. Dalam hal memilih pemimpin, kita lihat ada sebagian umat Islam yang sangat dipengaruhi oleh kiainya. Walaupun calon pemimpinnya non-Islam. Karena kiainya mendukung. Oke, ya. Umat akhirnya ikut juga. Bagaimana? Iya, artinya kan tiga parameter ini yang kita gunakan. Ya, Al-Quran, kemudian bagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian muqtadul hal, ya, tuntutan keadaannya bagaimana, kan begitu. Nah, ini kan yang harus dijadikan sebagai pertimbangan. Tetapi, kita bicara ya, yang menjadi permasalahan adalah tidak semua umat Islam mempunyai pemahaman yang cukup matang dalam persoalan itu. Nah, karena itu tugas bagi umat Islam yang sudah teredukasi dengan baik, terdidik dengan baik, menyampaikan, ya kan, memberikan pemahaman, mengedukasi, bukan kemudian menghujat. Ya kan, bukan kemudian menghujat. Ya, jadi mengedukasi siapa? Ya, mengedukasi umat Islam yang belum punya pemahaman sampai ke situ. Gitu kan, diberikan pemahaman. Ya kan, satu ada pendekatan doktriner yang disampaikan. Kemudian yang kedua, ya bicara tentang kondisi real, apa yang terjadi, misalnya kondisi objektif yang bisa memang diterima oleh yang bersangkutan. Nah, saya kira begitu. Jadi ada patokan-patokan yang sifatnya objektif yang bisa dijadikan sebagai pijakan atau sebagai sudut pandang bagi umat Islam di dalam memberikan pemahaman terhadap sesama umat Islam dalam persoalan kepemimpinan. Baik. Baiklah ikhwan dan akhwat, pendengar Rasil dimanapun Anda berada dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada pula, kita akan rehat sejenak. Dan setelah ini kami akan tetap kembali ke ruang dengar Anda masih bersama Ustadz Abdi Kurnia dalam tema Islam dan Kepemimpinan.
satu.